Siklon tropis merupakan sistem bertekanan rendah dalam skala sinoptik yang berasosiasi dengan aktivitas badai. Pada tanggal 27 November, bibit siklon ini kemudian dinamai menjadi siklon tropis Cempaka, mengakibatkan di wilayah belokan angin dan massa udara basah dari barat menjadikan daerah sekitar Jawa dan DIY sangat tidak stabil. Dan interaksi keduanya ini menyebabkan potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang dan angin puting beliung, serta gelombang tinggi. Banjir yang terjadi di kawasan Kars Gunung Sewu pada tanggal 28 November kemarin sebenarnya secara morfologi dan hidrologi Kars itu merupakan peristiwa yang secara alamiah sering terjadi, walaupun di Gunung Sewu menurut teman-teman yang ada di sana yang sekarang masih hidup mengalami peristiwanya, dikatakan ini baru yang pertama. Tetapi kalau melihat morfologi, jadi keberadaan jendela Kars di sepanjang Kali Suci, di sana ada luang Grate, terus Jomblang, Grubuk. Sebetulnya luang-luang tadi atau jendela Kars tadi itu merupakan proses dari banjir, yaitu proses dari air yang memenuhi ruangan, kemudian dia biasanya mengerosi ke atap dan dia semakin tipis runtuh. Penyebab utamanya tentunya adalah intensitas hujan yang melebihi kapasitas pembuangan dari sistem sungai bawah tanah. 4 tipe banjir. Yang pertama, ini yang paling besar, adalah banjir karena sungai alogenik. Sungai alogenik adalah sungai permukaan yang dia masuk ke sistem jaringan sungai bawah tanah, dan di sini tangkapannya biasanya relatif luas, mencakup kawasan di luar kawasan Kars, sehingga kalau ada hujan dengan intensitas tinggi akan menghasilkan aliran permukaan yang tinggi. Sementara mulut gua, tempat masuknya sungai bawah tanah atau dikenal dengan lembah buta, kapasitasnya kecil, sehingga dia terbendung sesaat sambil antri untuk masuk ke dalam gua. Terbendung inilah yang kemudian menyebabkan luapan, seperti yang terjadi di Kali Suci, Gua Sumurup, dan juga di Sawah Ombo di daerah Ponjong. Tipe kedua adalah banjir karena limpasan internal. Di Kars selalu terbentuk cekungan-cekungan tertutup, dan cekungan tertutup biasanya memiliki satu ponor atau dikenal dengan lubang pengatusan. Yang disinilah sebetulnya imbangan antara aliran permukaan yang dihasilkan oleh cekungan tertutup seberapa besar mampu diatus oleh lubang pengatusan atau ponor tadi. Biasanya banjir-banjir dengan intensitas tinggi akan menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi akan menyebabkan banjir di cekungan-cekungan tertutup yang besar. Contoh yang kemarin terjadi adalah di SMK Tanjung Sari, di Museum Kars Wonogiri. Itu adalah tipe banjir yang karena internal runoff.
Terus yang ketiga adalah meluapnya air melalui jendela kars. Yang dimaksud jendela kars adalah lubang yang berada di lorong gua yang dialiri oleh sungai bawah tanah. Ngereneng itu kasusnya adalah yang ketiga ini. Keempat adalah banjir yang terjadi di mata air. Jadi karena hujannya besar, mata airnya juga jadi besar, maka kemudian mata air tadi otomatis akan menggenangi daerah di bawah mata air. Kasus seperti ini contohnya yang terjadi di mata air beton. Untuk selengkapnya nanti bisa dibaca di laporan tertulisnya yang kami siapkan dari kelompok studi kars siapkan bersama-sama dengan EXA. Itu dapat diunduh secara langsung di web kami.